Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 16 sebelumnya, kita telah diperlihatkan pertarungan Ause dengan Yilong. Yang pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Ause. Dan di chapter 17 kali ini, cerita pun diawali dengan kisah 1 bulan yang lalu saat Aoye dikejar-kejar oleh para suku naga yang lainnya. Para bocil naga itu juga mengatakan bahwa Aoye adalah anak yang sial hingga Aoye di sini tersungkur ke tanah karena tak sadar dengan adanya batu yang diterjang oleh kakinya. Aoye pun di sini dipukul, diinjak-injak dan digebuki oleh para naga itu. Para naga itu menyangka bahwa Aoye adalah wabah dari penyakit para naga. Karena sejak keberadaan Aoye, wabah penyakit di kerajaan naga laut timur pun muncul. Dan para naga itu pun berniat untuk membakar Aoye hingga mati. Dan tiba-tiba para bocil itu pun terkejut karena obornya telah menghilang. Dan tanpa disadari ternyata obor itu kini sudah berada di tangan Ause. Di sini, Ause meminta agar para bocah naga itu melepaskan Aoye. Walaupun mereka tidak rela, tapi karena itu perintah Raja Naga, jadi para bocil naga itu pun menuruti perkataan dari Ause. Dan di sini Ause meminta penjelasan kepada Aoye apa yang sebenarnya terjadi. Aoye pun di sini menjelaskan apa yang telah terjadi. Aoye mengatakan bahwa 3 hari sebelumnya dia bermain bersama teman-temannya di atas tebing. Karena Aoye ceroboh hingga akhirnya Aoye pun jatuh ke bawah tebing. Aoye berpikir bahwa dirinya pasti akan mati saat jatuh ke bawah tebing. Mendengar perkataan Aoye, Ause di sini sedikit terkejut karena sejak saat dia masih kecil, tebing itu terlihat sangat suram. Jadi dia pun jarang bermain ke bawah tebing itu. Aoye mengatakan bahwa dirinya telah diselamatkan oleh rusa yang memancarkan 9 cahaya. Dan rusa itu pun membawa Aoye ke tempatnya. Dan rusa itu juga berubah menjadi wujud manusianya. Aoye mengatakan kepada Ause bahwa dirinya telah diselamatkan oleh rusa 9 warna selama 2-3 hari. Rusa itu mengatakan bahwa dirinya adalah rusa 9 warna legendaris. Dan setelah itu pun rusa itu pergi. Ause mengatakan bahwa diselamatkan oleh rusa 9 warna itu adalah suatu keberuntungan. Aoye juga mengatakan bahwa dirinya menceritakan itu kepada semua orang hingga mereka mengatakan bahwa Aoye telah membuat kesepakatan oleh rusa 9 warna. Mereka berkata jika seseorang telah diselamatkan oleh rusa 9 warna maka mereka harus membayar harganya. Dan mereka membunuh Aoye bersepakat menyetujui harga yang harus dibayar. Di sini Ause mengatakan kepada Aoye permintaan apa yang telah kamu setujui. Aoye mengatakan bahwa dirinya tidak ada perjanjian apapun saat Aoye diselamatkan oleh rusa 9 warna itu. Dan Ause menyuruh para bocah naga itu untuk pergi. Karena Ause ingin menyelesaikan masalah ini berdua dengan Aoye. Sebelum pergi, para bocah naga itu mengatakan untuk jangan membiarkan Aoye pergi. Karena Aoye adalah penyebab wabah penyakit bagi suku naga. Aoye pun memohon kepada Ause karena dirinya benar-benar tidak mempunyai janji apapun kepada rusa 9 warna itu. Dan di sini Aoling meninggalkan Ause dan membiarkan Ause menyelesaikan masalahnya dengan Aoye. Dan Ause pun melepaskan tangan Aoye dari pegangannya. Ause juga langsung mencabut pedangnya dan mengarahkan ke Aoye. Ause mengatakan jika kau berani berbohong, aku akan membunuhmu. Aoye mengatakan walaupun kau mengambil nyawaku, tapi aku bersumpah bahwa aku tidak membohongimu. Dan Ause pun menarik kembali pedangnya. Ause juga menyuruh Aoye untuk pergi menemui Guru Tang. Jika waktunya sudah tiba, Ause berjanji akan menjemputnya kembali. Dan Aoye pun di sini sangat berterima kasih kepada Ause karena telah menyelamatkan hidupnya. Dan Aoye pun meninggalkan Ause. Ause menyerahkan Aoye kepada Guru Tang karena Ause percaya bahwa Guru Tang pasti bisa membantu Aoye. Dan kita pun kembali ke masa sekarang. Terlihat di sini Aobing yang sedang mengobati luka Yilong. Yilong dipulangkan ke penjara dengan diobati karena luka yang diterima oleh Yilong cukup parah. Ause mengatakan jika dirinya orang jahat, maka Ause tidak akan memberikan makanan enak dan menyuruh Aobing untuk merawat Yilong. Yilong mengatakan kepada Ause, jika kau menginginkan aku membantu berperang melawan para dewa, kau harus berjanji akan melepaskanku. Ause mengatakan jika aku melepaskanmu kau pasti sudah berniat untuk membunuhku dan jangan coba-coba untuk menipuku. Yilong mengatakan tentu saja karena aku sangat ingin membunuhmu sejak saat kau membutakan sebelah mataku ini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dan Ause mengatakan jadi apakah kau ingin membantu melawan Dewa Langit?
Yilong mengatakan bahwa dirinya tidak mau membicarakan soal itu dan Yilong terus memakan makanan yang gurih-gurih nyoy yang dibawakan oleh Aobing. Sedangkan Aobing di sini langsung keluar dari dalam penjara itu dan mereka pun meninggalkan Yilong sendiri di dalam penjara. Dan Ause berniat akan pergi menemui kakek Neza. Meskipun dirinya tidak yakin kakek Neza akan membantunya, tapi Ause akan mencoba untuk berusaha karena Ause adalah cucu dari kakek Neza. Dan Ause adalah satu-satunya naga yang mewarisi kekuatan raja kuno. Ause telah berangkat ke kerajaan Asura. Setelah dari kerajaan Asura, lukanya belum sembuh total dan kini Ause akan berangkat ke pulau terapung tempat leluhur naga kuno. Ause sangat kelelahan dan tanpa disadari Ause telah hilang kesadaran, membenturkan dirinya ke salah satu batu terapung dan terjatuh tepat di depan dekat kediaman kakek Neza. Ause pun berubah wujudnya menjadi manusia dan Ause pun sesaat pingsan dan terbaring. Dan kita akan lanjut ke chapter 18 nih Mang. Ause kini tersadar dan bergerak masuk ke kediaman kakek Neza. Ause berteriak kepada kakek Neza bahwa dirinya datang untuk menemui kakek Neza dan menyuruh kakek Neza untuk keluar. Tapi jawaban heninglah yang didapatkan oleh Ause. Ause berpikir bahwa kakek Neza masih tertidur. Dan saat Ause masuk ternyata di dalam sepi dan tidak ada seorang pun dan hanya tertinggal kursi bambu. Seluruh ruangan sudah usang bahkan pada kursi bambu itu. Tapi walau bagaimanapun kakek Neza adalah leluhur ras naga. Dan di sini Ause menatap kursi naga yang terbuat dari bambu itu dan Ause mengingat sesuatu. Saat itu Ause tidak menyangka semua orang kini memanggilnya Raja Naga Ause dan Ause merasakan tidak nyaman dengan panggilan itu. Ause pun melompat ke atas kursi naga itu. Saat menduduki kursi naga itu, Ause merasakan tidak nyaman karena kursinya sangat keras. Tapi mengapa kakeknya suka duduk di kursi ini? Karena kursi ini sungguh tidak nyaman. Ause juga berniat untuk menghancurkan kursi itu. Tapi tiba-tiba ada naga tua yang mendatanginya. Dan naga tua itu mengatakan bahwa Ause tidak sopan terhadap kursi naga itu. Ause mengatakan meskipun dirinya adalah Raja Naga yang baru, seharusnya sebagai tetua yang agung, naga tua Camo menghormati dirinya. Camo mengatakan kepada Ause, ini adalah kursi naga leluhurmu. Apa kau tak bisa menghormatinya? Sambil menghunuskan pedangnya, Ause mengatakan, hai orang tua, zaman telah berubah. Apa gunanya naga tua itu? Aku adalah Raja Naga Ause yang baru. Dan melihat kursi ini, aku sangat kesal. Ini sangat tidak nyaman dan tolong ganti dengan kursi yang baru. Camo mengatakan, berhentilah membuat masalah. Lakukan tugasmu sebagai Raja Naga yang baru. Dengan sangat marah, Ause mengatakan Raja Naga bisa melakukan apapun yang dia mau. Sekarang, ganti kursi ini segera. Camo pun di sini sedikit marah dan mengatakan kepada Ause bahwa Ause adalah orang yang sombong. Bahkan jika Ause adalah Raja Naga, Ause tidak berhak berbuat semaunya. Ause mengatakan, apakah kau para tetua ingin melawanku? Tiba-tiba Ause pun langsung menyerang semua para ketua naga itu. Ause juga mengatakan, kalian para orang tua yang baru jangan banyak membual. Aku tidak ada waktu untuk mendengarkan nasihat kalian. Apapun yang aku katakan harus segera dilakukan. Yang lama tak akan pergi, yang baru tak akan datang. Dan Ause langsung menghancurkan kursi itu dengan pedang kebanggaannya. Ketua naga itu mencoba untuk menghentikan Ause, tapi mereka semua tidak berdaya untuk melakukannya. Ause mengatakan, aku tidak akan menyesal karena ini hanyalah kursi jelek. Tiba-tiba Ause melihat ada sesuatu dari hancuran kursi itu. Dan ternyata itu adalah surat yang ditinggalkan kakek naga untuk Ause. Ause merasakan bahwa kakek naga mengetahui kalau Ause pasti akan melakukannya. Di dalam surat itu mengatakan, Ause, jika tak ada penerus lain, kau akan menjadi Raja Naga. Dan sekarang tampaknya kau sudah menjadi Raja Naga karena kau telah menghancurkan kursi naga ini. Hanya kau yang begitu sombong dan hanya kau juga yang berani menentangku. Ause mengatakan ternyata tidak ada yang bisa lolos dari naga tua itu. Di dalam surat itu juga mengatakan bahwa semua keturunannya memiliki watak yang berbeda. Tapi yang membuatku khawatir adalah kau, Ause. Kau adalah yang terbaik di antara mereka, paling beruntung dan paling aktif. Kau suka menantang dengan begitu sering bersama sifat polosmu itu. Bahkan dulu kau pernah mencoba untuk membakar kursi kakekmu. Saat itu Ause mengatakan bagaimanapun aku akan menjadi Raja Naga di masa depan. Dan aku pasti akan menghancurkan kursi itu. Bahkan jika kursi itu menjadi debu, Ause terus berbuat nakal.
Aku yang paling menyayangimu, karenanya aku selalu memarahimu. Berbeda dengan yang lain, tapi semakin aku memarahimu, kau semakin nakal. Engkau selalu membuat masalah dan dimarahi orang lain untuk mempermalukanku. Wahai Ause, aku merasa malu bukan karena kau nakal, tapi karena kau masih menyembunyikan rasa sayangku dan membiarkanmu mencari jati diri seorang diri. Dan di sini Tetua Naga mengatakan kepada Ause, apakah isi surat yang ditinggalkan oleh leluhur naga? Ause mengatakan bahwa tidak ada apapun yang perlu diketahui. Dan kita akan dibawa ke masa sekarang. Di sini Ause bingung kemana perginya kakek Niza. Tiba-tiba datanglah Yiwanci, burung raksasa Kyororo. Ause mengatakan kepada Yiwanci, "Hei, kenapa kau tampak lesu? Apakah kau tahu di mana kakek Niza?" Dan Yiwanci pun meminta Ause untuk mengikutinya. Yiwanci mengajak Ause masuk ke dalam goa. Ause mengatakan apakah kakek Niza menghangatkan diri di dalam? Yiwanci mengatakan bahwa kakek Niza menunggu Ause di dalam. Dan terlihatlah kakek Niza yang sedang bersemayam. Kakek Niza mengatakan, "Hei sang penyelamat Ause, akhirnya kau datang juga. Sayang sekali, aku takut waktuku hampir habis." Mendengar perkataan kakek Niza, Ause langsung cemas. Ause juga mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena menurutnya kakek Niza adalah leluhur naga dan kakek Niza adalah naga abadi. Kakek Niza mengatakan, "Aku hanya naga tua yang sekarat. Aku hanya melakukan hal ini untuk memperpanjang hidupku." Ause mengatakan, apakah jalar ini yang bisa memperpanjang hidup? Dan jalar itu pun mulai menghilang. Kakek Niza mengatakan, "Aku beruntung karena bertahun-tahun yang tak terhitung aku dapat menyaksikan reinkarnasi naga emas." Ause mengatakan, "Hei kakek, janganlah konyol, please. Tetaplah hidup. Bangun dan tetaplah bersamaku." Kakek Niza mengatakan kepada Ause, "Karena kau berada di sini, kuanggap ini sebagai keberuntungan." Kakek Niza pun memegang pundak Ause. Kakek Niza juga mengatakan, "Biarkan aku menambahkan sesuatu di lenganmu." Ause pun terkejut dan tidak mengetahui apa yang telah menjalar ke lengannya. Tiba-tiba muncullah tangan baru di lengan Ause dari jalar itu. Kakek Niza mengatakan bahwa dirinya memberikan Ause hadiah kecil. Dan Shinji Season 6 chapter 17 dan 18 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya. Biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and